Assalamualaikum anak-anak kelas 1. Kembali lagi bersama Ibu Inka. Bagaimana kabarnya? Ibu harap kalian sehat dan semangat ya, walaupun belajar masih harus di rumah. Sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa berdoa. Sudah siap ya untuk menyimak video kali ini? Tujuan pembelajaran hari ini, siswa dapat mengenal tentang aturan yang berlaku di rumah dan simbol sila ketiga. Kemudian, siswa dapat mengetahui ungkapan perintah dan petunjuk, serta siswa dapat mengenal pengukuran panjang dengan satuan tidak baku. Sebelumnya, kita telah belajar tentang bentuk kerjasama dalam membersihkan lingkungan yang kotor. Tahukah kamu bagaimana cara membersihkan lingkungan yang kotor? Betul ya, dengan cara membersihkannya yaitu dengan menyapu, membuang sampah pada tempat sampah, dan menyiram tanaman. Anak-anak, ibu punya cerita. Dengarkan ya, menjaga kebersihan lingkungan sekolah bukan tanggung jawab petugas sekolah, melainkan tanggung jawab semua warga sekolah. Semua warga sekolah harus memiliki persatuan dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Memiliki rasa persatuan merupakan sikap dari Pancasila ketiga. Tahukah kamu bunyi dari Pancasila ketiga dan lambangnya? Betul ya, bunyi dari sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia dan lambangnya pohon beringin. Nah, kita harus bekerja sama menjaga kebersihan. Guru selalu memerintahkan kita untuk membersihkan lingkungan sekolah seperti buanglah sampah pada tempat sampah, menyapu kelas, dan menyiram tanaman. Ketika anak-anak kelas 1 sedang menyiram tanaman, ibu guru memberi petunjuk. Sebaiknya untuk menyiram tanaman, terlebih dahulu siapkan air dalam ember, kemudian siram air menggunakan gayung pada tanaman secara perlahan dan merata. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah termasuk aturan yang dilaksanakan di sekolah. Nah, selain aturan di sekolah, ada aturan yang dilaksanakan di rumah. Contohnya, aturan mandi untuk menjaga kesehatan. Nah, sudahkah kamu menaati aturan di rumahmu? Bagus ya, harus ditaati aturan yang ada di rumah. Setelah bekerja sama membersihkan lingkungan sekolah, anak-anak kelas 1 bermain kelereng. Nah, mereka bermain kelereng anak panah. Untuk memulai permainannya, setiap orang bergantian melemparkan kelereng melewati garis yang sudah dibuat. Semakin jauh kelereng dan garis, maka dia akan mendapatkan kesempatan untuk memulai yang pertama. Untuk mengetahui seberapa jauh anak-anak kelas 1 mengukurnya menggunakan jengkal tangan dan ada yang menggunakan sumpit. Dari cerita yang dibacakan ada kalimat perintah dan kalimat petunjuk. Nah, kalimat perintah adalah kalimat yang berisi permintaan atau menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu. Dari contoh teks yang dibacakan ibu tadi, kalimat perintahnya apa? Betul ya, kalimat perintahnya yaitu buanglah sampah pada tempat sampah, menyapu kelas, dan menyiram tanaman. Sedangkan untuk kalimat petunjuk adalah kalimat yang memberikan langkah-langkah dalam melakukan sesuatu. Contoh dari teks cerita yang ibu bacakan yaitu siapkan air dalam ember, kemudian siram air menggunakan gayung pada tanaman secara perlahan dan merata. Itu termasuk contoh kalimat petunjuk. Kalimat petunjuk ada macam-macamnya loh, ada petunjuk pemakaian dan petunjuk arah. Nah, untuk petunjuk pemakaian yang ibu contohkan dalam teks cerita. Sedangkan untuk petunjuk arah, ibu akan contohkan nih sekarang ya, dengarkan. Ibu ikuti saja jalan ini, di depan ada perempatan. Nah, ibu belok kiri dan rumahnya berwarna hijau. Nah, itu termasuk ke dalam contoh petunjuk arah. Dari teks yang ibu bacakan tadi, anak-anak kelas 1 bermain kelereng. Untuk mengukur kelereng siapa yang paling jauh, mereka menggunakan alat bantu sumpit dan jengkal untuk mengukur panjang antara garis batas dengan kelereng. Nah, masih banyak lagi alat bantu lainnya untuk mengukur panjang. Contohnya ada sumpit, ada jengkal, ada depa, ada pensil, dan lain sebagainya. Kemudian kamu cari tahu sendiri ya alat ukur panjang lainnya yang ada di sekitarmu. Wah, tidak terasa ya pembelajaran kali ini sudah selesai. Tugasnya kalian kerjakan halaman 84, 85, 86, 87, 89, dan 90 ya pada buku tema.
Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.